اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada para guru, staf, karyawan, dan teman-teman saya di SMP Islam Al-Azhar 8 Bekasi. Pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu temanya adalah tentang nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Bersama saya, Sabrina Aisyah, sebagai pembawa acara pada Jumat Berkah kali ini, dan beberapa teman-teman saya juga yang akan membacakan sari tilawah, dan tausiah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada Jumat Berkah kali ini. Yang pertama akan ada tilawah dan juga sari tilawahnya. Yang kedua akan ada tausiah dan penutupan. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya juga kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ananda, Dimas Syauki, dan Anggun Nadira. Kepada Syauki dan Anggun, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenal petunjuk itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Terima kasih Anggun dan terima kasih juga kepada Syauki yang telah berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekarang mari kita dengarkan tausiah yang mengambil tema nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fitria Sekar kelas 7B. Kepada Fitria Sekar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dan menjadi teladan yang sangat baik bagi kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu Kanya Muawana MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 8 serta Wakil Kepala Sekolah Bapak Satya Nurbani Hadi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah tentang nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Salah satu ulama dalam kitab Fizilal Al-Quran di mukadimahnya tertulis bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang maha tinggi yang tidak akan bisa diketahui kecuali bagi mereka yang merasakannya. Kita tidak akan tahu bagaimana segarnya es krim seperti yang dirasakan oleh teman kita jika kita sendiri tidak ikut mencicipinya. Meskipun kita sudah memegangnya, bahkan sudah mencoba untuk mencium aromanya, namun tetap saja tidak bisa merasakan betapa lezatnya es krim itu. Demikian juga kita tidak akan ikut merasakan betapa lezatnya hidup di bawah naungan Al-Quran seperti yang dirasakan oleh ulama itu jika kita tidak berusaha mencicipi seperti beliau. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca Al-Quran dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Teman-teman sekalian, manfaat dan keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran paling tidak ada 3, yang antara lain yang pertama, kehidupan menjadi terarah. Dengan setiap hari membaca Al-Quran, maka kehidupan diri dan keluarga akan kian terarah. Dari membaca Al-Quran, kita akan mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang benar dan yang salah. Dan kemampuan membedakan hal tersebut adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dengan demikian, diri tidak akan mudah tertipu, menduga banyak harta sebagai capaian kebahagiaan lantas korupsi, mengira kebahagiaan dengan menyingkirkan orang lain lantas hasad, dengki, dan sehari-hari diliputi kebingungan bagaimana membuat celaka orang lain. Dalam bahasa lebih umumnya, orang yang hidup dalam naungan Al-Quran akan terarah hidupnya dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai naungan akan menghadapi kebingungan dalam menghadapi persoalan hidup hingga mengalami kekalutan dan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali sampai akhirnya semua mengarah pada kerugian diri dan orang lain. Lebih buruk lagi, kerugian yang bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Sebaliknya, dengan menjadikan Al-Quran sebagai naungan dalam kehidupan, hatinya akan diliputi ketenangan meski kala menghadapi beragam kesulitan dan permasalahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekar yang telah membacakan tausiah yang sangat bermakna. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah yang dibacakan oleh Sekar. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara Jumat Berkah kali ini, teman-teman. Saya, Sabrina Aisyah, mewakili teman-teman saya, Dimas Syaukin, Abu Nadira, dan Fitria Sekar, meminta maaf bila ada tutur kata yang sekiranya kurang baik atau salah. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari Jumat Berkah kali ini. Saya Sabrina Aisyah sebagai pembawa acara pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.